Ya, silakan. Untuk Silakan, memulai Jos. perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami puji melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana atas berkat cinta kasih Tuhan yang bisa kami rasakan hingga pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan, berikanlah kami kepintaran, kepandaian. Dan bagi juga Tuhan, kepada Bapak dosen kami, berikanlah kesabaran, supaya sabar untuk mendidik kami, anak didik ini, Tuhan. Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang penuh dosa, ampunilah itu supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih ya, si Joshua. Ya, Pak. Baik, kita akan mulai. Saya buat ini dulu ya. Tapi selamat Paskah ya. Ini kita belum bisa ketemu. Dan kayaknya untuk semester ini nggak sempat kita lagi untuk tatap muka. Ya, kita minggu lalu libur. Jadi ini materinya lanjutan dari 2 minggu yang lalu ya. Bisa dilihat share screen? Bisa, Pak. Oke. Ya, udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah mengenal tentang apa namanya ya, taksonomi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dari Benjamin Bloom ya. Iya, Pak. Itu yang biasa digunakan untuk setiap pembelajaran pokok-pokok bahasan. Jadi secara khusus kita bisa mengenal bagaimana aspek-aspek pendidikan, ranah kependidikan itu yang dibagi dalam 3 ranah ya, kognisi, afeksi, dan psikomotor. Nah, jadi kita mau merinci dari apa yang sudah disampaikan oleh Bloom, yang minggu lalu kita sudah pelajari, bagaimana rincian dari masing-masing ranah tersebut. Nah, jadi di sini kita akan membahas uraian dari ketiga ranah pembelajaran menurut Bloom. Dan secara khususnya ini yang menyangkut kognisi dan afeksi ya. Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui sedikit tentang kognisi, jadi itu segala sesuatu yang menyangkut pikiran atau kepala atau mentalitas yang merupakan dari bagian dari pikiran atau atau jiwa pikiran. Nah, nanti bagian yang kedua itu bagian hati atau perasaan ya. Nah, jadi sekarang kita mau melihat rincian dari pembagian pertama untuk ranah kognisi, itu disebut kepala ya, pikiran bagian kepala ya. Tujuan kognitif berkenaan dengan kemampuan individual mengenal dunia sekitarnya, meliputi perkembangan intelektual dan mental. Nah, jadi apa yang kita ketahui itu akan membentuk sekaligus mentalitas kita. Nah, jadi mental itu adalah bagian dari kognisi, tetapi sudah menjadi sebuah kompleksitas dampak dari pengetahuan. Nah, kemarin kita kan sudah membuat pembagian dan tingkatan dari kognisi itu, mulai dari pengetahuan, dan itu yang kita mau lihat juga sekarang secara lebih rinci ya. Nah, jadi ada 6 bagian, ini menjadi semacam tingkatan ya, kedalaman dari kognisi itu. Yang pertama, knowledge, yaitu pengetahuan. Itu meliputi informasi dan fakta yang dapat dikuasai melalui hafalan untuk diingat. Nah, jadi kalau kita sudah menghafal atau sudah mengingat nama-nama, istilah, atau hal-hal yang bersifat informasi lah ya, tetapi itu masih pengetahuan. Belum dibandingkan, belum
hadapkan dengan yang lain. Nah, ini namanya pengetahuan, knowledge ya. Yang kedua, tingkatan yang berikut dari kognisi itu adalah pemahaman. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui ada benda A atau peristiwa A begitu, nah kita bisa mendalaminya lagi sampai kepada sebuah tingkat pemahaman. Berarti ada aspek-aspek lain yang kita sudah perbandingkan atau kita masuki lebih mendalam tentang informasi atau fakta yang kita sudah ketahui itu. Inilah yang disebut pemahaman. Nah, jadi pemahaman itu sudah lebih mendalam daripada pengetahuan. Merupakan kesanggupan untuk menyatakan suatu definisi, rumusan, menafsirkan suatu teori dengan bahasa sendiri. Nah, ya ini ada tambahan lagi sebenarnya pemahaman itu dengan bahasa sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui satu benda atau informasi atau istilah, nah kita bisa menjelaskan itu menurut cara kita atau bahasa kita. Nah, artinya kita sudah paham. Nah, jadi pemahaman itu adalah penjabaran dari pengetahuan yang kita ungkapkan dengan bahasa dan cara kita sendiri. Nah, itu berarti sudah pemahaman. Yang ketiga, tingkatan lebih mendalam dari pengetahuan itu adalah penerapan aplikasi. Nah, ini kalau sebuah teori atau rumus, kita akan bisa menggunakan rumus itu untuk sesuatu yang menjadi memecahkan masalah ya. Nah, jadi ada prinsip-prinsip, ada teori yang kita sudah ketahui dan kita gunakan, dan dalam penerapannya itu sudah menjadi sebuah tingkatan yang lebih mendalam dari mengetahui. Ya, jadi penerapan atau aplikasi itu merupakan kesanggupan menerapkan atau menggunakan suatu pengertian, konsep, prinsip, teori yang memerlukan penguasaan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, misalnya kita mengetahui ada satu prinsip atau nilai atau katakanlah peraturan atau hukum ya. Nah, jadi ada ketentuan misalnya bagaimana untuk tidak jatuh kepada dosa gitu ya. Nah, jadi katakanlah kepada sebuah tindakan pembunuhan gitu ya. Nah, kemudian dari apa teori atau prinsip yang kita dapatkan itu, kita bisa jelaskan kepada kasus yang lain. Nah, jadi dengan demikian sudah ada penerapan. Kita sudah bisa menerapkan teori atau prinsip jangan membunuh gitu ya. Nah, jadi ada penerapannya kepada yang lain. Dimaksud dengan membunuh itu apa? Nah, jadi kita sudah bisa menjelaskan dengan menerapkannya kepada kasus-kasus. Nah, itu namanya aplikasi. Tetapi itu bagian dari kognisi. Berarti pengetahuan kita itu sudah bisa diaplikasikan. Nah, jadi itu tingkatan yang berikut, lebih lanjut daripada pengetahuan dan pemahaman. Nah, yang berikut tingkatan analisis ini sudah bisa lebih mendalam dan lebih rinci lagi. Kita sudah bisa menguraikan. Nah, jadi dengan ini maka kemampuan kita menguraikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah teori atau pengetahuan yang kita sudah dapatkan itu kepada cara yang lain, dan juga ada unsur-unsur yang lain di dalam penerapan yang kita lakukan itu, sehingga ada analisisnya. Kita sudah bisa menganalisis informasi yang kita dapatkan dengan penerapannya kepada peristiwa atau kasus yang berbeda, dan ada unsur-unsurnya yang kita bisa temukan perbedaannya. Nah, jadi kalau tingkat analisis ini sudah sampai kepada kemampuan orang-orang yang punya spesialisasi khusus ya. Nah, biasanya kalau orang-orang sudah punya degree atau apa namanya ya, status kesarjanaan, inilah kemampuan seorang sarjana ya. Jadi dia mampu menganalisis satu-satu kasus atau peristiwa, dan dia juga bisa menerapkan itu, dan bahkan bisa menguraikan dengan bentuk dan teori-teori yang lain. Nah, jadi dia sudah menjadi seorang analis. Dia sudah punya teori, dia sudah punya prinsip, dan dia bisa terapkan kepada hal-hal yang lebih berkembang, lebih
yang berbeda tetapi lebih baik ya daripada apa yang dia sudah ketahui dari yang pertama tadi. Ya, menguraikan sesuatu dalam unsur-unsurnya, misalnya analisis hubungan antara masyarakat dengan alam dan jagat raya. Nah, jadi disinilah kita juga sampai kepada tingkat kemampuan akal budi yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia, disinilah kemampuan kita yang membedakan kita dengan ya katakanlah simpanse atau kera yang memang punya kecerdasan yang tinggi juga ya, tetapi nggak bisa mereka itu menganalisis. Nah, jadi kalau orang yang menganalisis ada akal budi, pemikiran, dan ada inspirasi yang dia bisa kembangkan. Nah, jadi orang-orang yang punya kemampuan analisis ini sudah tingkat sarjana dia. Ya, kemudian sintesis. Nah, ini juga sudah menjadi sebuah temuan orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan untuk menerapkan dalam unsur-unsur yang berbeda, tetapi hasil yang bisa dia ukur, dia tentukan. Nah, jadi kalau sudah sintesis, nah ini sudah dia tidak lagi menggunakan yang asli, tetapi sudah menjadi lebih baik dari yang semula. Nah, jadi kemampuan ini sudah tingkat, ya ini sudah tingkat ahli ini ya, ahli yang memang sudah mempunyai kemampuan, kecerdasan untuk melihat hubungan berbagai unsur dan bisa membuat sebuah kesimpulan. Dan kemudian terakhir bagian dari kognisi adalah evaluasi. Nah, ini sudah menyangkut nilai. Nah, jadi kita akan bisa membuat penilaian dari sebuah realita atau peristiwa atau hasil sebuah proses. Nah, kita akan sampai kepada sikap penilaian berdasarkan bukti-bukti atau kriteria yang kita sudah amati atau kita bisa hasilkan. Nah, jadi tingkat sampai ke-6 ini, evaluasi, ini sudah menjadi puncak dari kemampuan akal budi manusia dalam kognisinya ya, kemampuan akal budi. Ya, yang berikutnya aspek afektif atau afeksi ya, yaitu hati. Nah, ini menyangkut perasaan, penghayatan, dan juga bagian bagaimana kita membayangkan sesuatu dan merasakan, menghayatinya, menjadikan itu bagian dari kepribadian kita, menjadi sebuah nilai. Ya, tujuan afektif mengenai perkembangan sikap, perasaan, dan nilai-nilai atau perkembangan emosional dan moral. Nah, jadi kalau kita sudah sampai kepada pemahaman yang lebih mendalam, tentu akan ada penghayatan. Kita juga bisa mengekspresikan dan akan ada kelihatan cara-cara sikap hidup dan perasaan penghayatan yang berbeda. Nah, jadi tujuan inilah kita belajar tentang nilai kebenaran atau moral, sehingga kita mempunyai standar yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mempunyai nilai-nilai moral. Nah, jadi afeksi ini dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, receiving atau menerima, menaruh perhatian terhadap nilai tertentu. Nah, kita bisa belajar atau mendengar ada satu peristiwa atau satu kasus, dan kita bisa merasakan apa yang terjadi dalam cerita atau kasus tersebut. Nah, misalnya kita menceritakan atau mendapatkan cerita tentang tokoh tertentu ya, seorang tokoh gitu. Nah, kita bisa menaruh perhatian tentang bagaimana si tokoh itu dalam perasaannya, dan kita juga bisa memaklumi dan bahkan bisa merasakan perasaan itu. Kita bisa menerima apa yang dialami atau dirasakan, dihayati oleh tokoh tersebut. Nah, artinya kita sendiri juga bisa memahami, menerima ya apa yang dirasakan atau yang dialami, dihayati oleh tokoh tersebut. Nah, jadi ini tingkat yang pertama dari afeksi. Nah, jadi artinya ada perasaan kita, perhatian kita terhadap sebuah peristiwa atau tokoh atau istilah yang kita dapatkan dari pembelajaran itu. Kemudian yang tingkat kedua merespons.
Nah, jadi karena kita sudah mempunyai pengertian, punya perasaan, punya pengalaman yang secara pribadi tentang informasi yang kita dapatkan, karena perhatian kita yang baik, maka kita bisa merespons. Nah, contohnya saja ya, kalau seperti kalian ini sedang belajar, mendengar saya bicara, nah nanti kalau saya minta siapa mau bertanya atau apa tanggapanmu, nah kalian bisa bertanya, berarti kalian sudah responding. Sudah memberikan respon ya. Nah artinya kalian sudah memperhatikan. Kalau orang tidak memperhatikan dia tidak akan ada responnya. Tetapi kalau orang yang memperhatikan pasti akan merespon dia. Paling tidak akan ada sikapnya yang dia tunjuk, yang bisa dalam pribadinya sendiri ada ada tergerak ya. Maaf. Nah berarti ada yang kontak batin gitu, perasaannya tergugah gitu ya, sehingga dia bisa merespons. Nah, jadi tingkat yang kedua dari afeksi itu adalah respons, karena dia sudah memberikan perhatian, akan ada reaksinya yang secara tertentu, baik setuju atau tidak setuju atau protes gitu ya, dia menerima atau ingin tahu lagi lebih dalam atau memprotes gitu ya, tidak cocok. Nah, itu sebuah tingkatan afeksi merespon, itu responding ya. Menunjukkan kesediaan dan kerelaan untuk merespons, merasa puas dalam merespon atau merasa tersinggung, itu juga respon ya. Tetapi tentu tujuan dari pembelajaran kita bisa kelola untuk merespons yang baik ya. Yang ketiga, menghargai. Nah, jadi tingkatan yang ketiga dari afeksi ini setelah kita bisa menaruh perhatian, kita juga bisa merespons. Nah, tentu kita juga akan sampai kepada sebuah sikap yang membuat kita bertekad atau ada komitmen yang kita mau lakukan atau mau berbuat sesuatu. Tapi masih dalam afeksi ya, belum dalam tindakan. Nah, artinya sudah ada komitmen, ada tekad, ada semangat bagi kita. Nah, itu sudah menghargai sampai kepada tingkat yang dia akan melakukan sesuatu. Nah, jadi sudah ada janji atau komitmen sikap dia yang dia akan tunjukkan. Tetapi belum dilakukan ya. Ini masih dalam ranah afeksi. Nah, tetapi sudah ada tekad semangatnya, sudah ada nilai-nilai yang membuat dia tergerak begitu ya. Dan dia sudah membuat itu menjadi nilai bagi dirinya yang menjadi sangat berharga, yang menjadi prinsip bagi dia. Dan kemudian tingkat yang keempat dari afeksi itu adalah organisasi. Artinya dia sudah bisa menerapkan konsep atau sebuah pemahaman, nilai, penghayatan pribadinya itu kepada bentuk sebuah sebuah konsep. Tapi bukan tindakan ya, ini belum tindakan. Tetapi sudah ada konsep atau ada sikap nilai yang dia sudah bisa susun membuat itu menjadi sebuah disiplin atau mempunyai nilai ya, mempunyai sistem, ada sistemnya, atau mungkin dia bisa membuat kerangka semacam bagan atau konsep gitu ya. Nah, jadi sudah bisa diorganisir, ada tatanan yang bisa dia hasilkan dari informasi yang dia dapatkan itu. Itu sudah tingkat ke organisasi. Kemudian tingkat yang kelima dari afeksi itu adalah characterization by value of value complex. Nah, jadi karena nilai yang kompleks itu dia bisa terapkan, dan ini yang dikatakan karakter ya, mewujudkan nilai-nilai dalam pribadi sehingga merupakan watak seseorang. Norma itu menjadi bagian dari pribadinya, dan inilah yang disebut karakter. Nah, jadi orang yang sudah mempunyai pengetahuan dalam tingkatan-tingkatan kognisi tadi ya, dan dia sudah mendapatkan ada norma, ada semangat dalam afeksinya, dia bisa merespons. Nah, dia akan sampai juga kepada sebuah tingkat yang disebut karakter. Nah, jadi karakter itu adalah hasil dari afeksi, tingkat yang paling tinggi ya. Nah, jadi seseorang yang sudah mendapatkan asupan informasi, pengetahuan, pengalaman, dia akan membentuk kepribadian tertentu dalam diri seseorang. Itulah gunanya belajar.
Dan itulah hasil pembelajaran untuk membentuk karakter. Nah, jadi kalau orang sudah terbentuk karakternya, dan itu sudah tidak akan bisa berubah lagi dia kepada yang tidak baik ya. Berubah kepada yang baik, dia akan senantiasa ya. Dia akan tetap akan lebih condong kepada yang nilai-nilai positif. Dan dia tidak akan lagi jatuh kepada nilai-nilai yang lebih rendah, yang tidak baik gitu. Nah, jadi karakter inilah yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Tapi ini masih tataran afeksi, belum dalam sebuah tindakan. Itu masih dalam konsep ya, belum digerakkan, belum dilakukan tindakan-tindakan bersifat fisik ya. Nah, jadi bisa saja itu menjadi sebuah rumusan, menjadi sebuah hasil karya tulis, tetapi belum menjadi tindakan nyata di lapangan. Nah, jadi bisa dia buat program, dia bisa merancang sebuah gambar bangunan atau sebuah diagram atau tabel, dia bisa membuat ya banyaklah. Tetapi itu masih dalam konsep, belum tindakan. Nah, inilah yang kita mau dalami dalam membuat sebuah pembelajaran atau pokok bahasan dan kemudian ditingkatkan nanti dengan bagaimana menyusun kurikulum. Nah, jadi kalau orang yang sudah mempunyai kognisi, dia mempunyai afeksi, maka akan ada tindakan, itulah sampai kepada tingkat psikomotor. Yang dimaksud dengan psikomotor ini adalah tindakan secara fisik dan disimbolkan dengan tangan ya, hand. Ya. Tujuan psikomotor menyangkut perkembangan keterampilan yang mengandung unsur motoris, artinya gerakan ya, ada gerakan fisik secara fisik ya. Jadi bukan lagi di dalam pikiran, di dalam perasaan, tetapi di dalam gerak fisik ya, gerakan fisik, tindakan. Oke, sampai di situ. Sebelum kita masuk kepada tokoh yang berikut, ini kita masih bicara tentang tokoh Benjamin Bloom ya. Kita bisa diskusikan dulu. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, Pak, boleh resen? Oke, Richard. Kalau kita lihat, Pak, dari bagian dari kognitif, bagian keempat, Pak, yaitu tahap analisis. Ya. Kalau dari bagiannya, Pak, analisis yaitu penyelidikan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Bukankah ini, Pak, bagian dari afeksi, karena inti dari afeksi itu mengungkapkan sikap emosional perasaan, Pak? Ya, kalau dia sudah sampai kepada afeksi, berarti sudah menjadi nilai bagi dia. Itu sudah lebih mendalam. Tetapi ini karena itu masih dalam taraf kognisi, itu masih di benaknya saja, belum tertanam menjadi nilai bagi dia. Nah, jadi dia bisa menganalisis, ya katakanlah bagaimana membuat teori kalau misalnya matematik, 1 tambah 2,5 tambah 3/4 gitu kan. Nah, dia sudah bisa menganalisis. Tapi itu kan bukan menjadi nilai bagi dia. Itu belum nilai. Tapi itu pengetahuan. Nah, jadi dia sudah bisa membuat rumus barangkali ya. Bagaimana untuk membuat rumus? Ya itu tadi ya yang saya katakan dengan bilangan-bilangan pecahan contohnya. Dia sudah bisa menganalisis. Tetapi itu kan bukan nilai bagi dia. Itu hanya pengetahuan. Masih dalam taraf kognisinya. Nah, tetapi kalau itu menyangkut nilai, dan dia sudah tertanam dari dalam perasaannya, ada penghayatannya dan ada tekadnya, dia sudah sampai kepada afeksi. Afeksi tingkat yang berikutnya itu ya. Jadi sudah ada pemahaman, kemudian dia hayati dan ada tekadnya. Nah, tetapi karena ini masih dalam taraf kognisi, itu bukan nilai bagi dia, hanya pengetahuan, hanya bersifat pengetahuan. Tapi dia sudah bisa menganalisis. Dia bisa menguraikan itu. Tetapi itu karena hitung-hitungan, ya tidak ada nilai moral di situ. Itu hanya pengetahuan. Nah, jadi kalau yang bersifat moral, ada nilai-nilai, itu menjadi afeksi. Tetapi kalau itu hanya pengetahuan,
Ya kalau hitung-hitungan itu biasanya kan ilmu eksakta itu kan hanya pengetahuan ya. Itu belum menjadi penghayatan. Nah, jadi kalau penghayatan biasanya itu kepada nilai atau moral. Dan itu sudah kepada tingkat pembelajaran yang bersifat afeksi ya, penghayatan. Oke, bisa dipahami Richard? Ya Pak, berarti Pak bagian analisis dari kognitif hanya berupa konsep atau ide, kan Pak? Ide, iya, iya. Belum menjadi penghayatan dan itu tidak dihayati. Belum dihayati ya. Nah, jadi kalau biasanya rumusan-rumusan matematik yang bersifat eksakta itu tidak kecil kemungkinan untuk afeksi ya, itu hanya kognisi. Nah, jadi yang kognisi yang afeksi itu lebih pada nilai. Berarti itu sudah sampai kepada sebuah konsep penghayatan, bukan hanya pengetahuan. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, bagus. Siapa lagi? Saya Pak. Yuk, Tommy, silakan. Ini Pak, yang bagian afektif, yang responding atau merespon. Ya. Apakah ini Pak termasuk jadi bagian adaptasi Pak, seperti itu Pak? Kenapa saya katakan adaptasi? Bisa. Karena telah menerima dari yang pertama itu receiving, atau menerima. Ya. Seperti Ya. Nah, jadi kalau adaptasi itu dia sudah sampai kepada tingkat penyesuaian nilai yang dia miliki dengan yang ada di luar dirinya. Nah, itu afeksi yang lebih tinggi. Itu sudah afeksi dalam penerapan. Dan di situ juga akan bisa kelihatan ada psikomotornya ketika dia juga sudah melakukan itu menjadi sebuah tindakan fisik, akan juga ada karya atau produk dari tindakan atau gerakan yang dia lakukan ya. Nah, jadi kalau orang sudah sampai kepada sebuah afeksi yang seperti itu, penyesuaian atau apa namanya tadi? adaptasi Pak. Adaptasi. Nah, itu sudah menjadi sebuah perubahan sikap. Tetapi kalau dia buat juga dalam bentuk fisik, ya katanya contohnya lah ya, kalau misalnya ada kita ke daerah orang lain lah gitu ya, ke daerah orang orang Jawa lah katakan, atau orang Jawa yang datang ke Tapanuli gitu ya. Nah, jadi dia jadi berbahasa Batak, dia pintar juga Mertarombo, dan itu sudah bukan hanya afeksi itu, tetapi juga sudah ada psikomotor ketika dia berbahasa Batak, contohnya orang Jawa atau orang bukan Batak, tapi dia berbahasa Batak, nah itu sudah psikomotornya juga sudah ada gerakannya, dan afeksinya dia juga sudah penerapan yang lebih mendalam, penyesuaian diri yang lebih mendalam itu. Oke. Itu ada bekas Bupati Sergei itu ya, Pak Sukirman itu. Wah, itu hebat sekali itu. Pintar adat Batak, pintar bahasa Batak. Nah, jadi itu sudah sampai kepada afeksi dan bahkan tindakan budaya dia ya, menjadi budayawan dia. Bahkan dia sudah dihargai sebagai budayawan Batak padahal dia orang Jawa. Nah, dia sudah mengalihkan atau bisa mampu menyesuaikan diri sampai kepada tindakan psikomotor dan nilai ya. Atau ada misalnya orang Jawa tetapi pakai ulos Batak gitu kan. Nah, itu dalam afeksi tindakan dan ininya juga sudah kelihatan psikomotornya. Oke, yang berikut? Atau ada lagi, Tommy? Ada Pak, sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, yaitu melakukan adaptasi terhadap suatu lingkungan.
Jadi Pak, bagaimana Pak jika kita melakukan adaptasi terhadap suatu lingkungan, tetapi lingkungan yang kita lakukan itu adaptasi tidak dapat mendukung seperti itu Pak? Oh, itu sudah kasus di lapangan lah ya. Tetapi dalam topik pembelajaran kita ini, ya tentu kita hanya mau belajar tentang istilah dan apa aspek pembelajaran. Nah, tetapi ketika kita dalam sebuah pengalaman di lapangan seperti itu, ya tentu ada juga reaksi kita yang bisa sesuai dengan kondisi ya. Tetapi dengan topik pembelajaran kita ini, supaya kita memahami apa itu yang dimaksud dengan afeksi, apa itu dengan kognisi, dan apa itu psikomotor. Nah, tetapi kalau dalam kasus-kasus yang real, yang kamu maksudkan itu, ya tentu harus dianalisis secara lapangan ya. Kita ini dalam ranah pembelajaran kognisi, afeksi, dan psikomotor. Oke, Tommy. Supaya Baik. kita jangan jadi melenceng ya diskusi kita. Ini hanya untuk membahas istilah dan apa aspek-aspek pembelajaran. Oke, siapa lagi? Halo? Sudah bisa? Biar kita lanjut kalau tidak ada lagi. Nah, jadi sudah bisa Lanjut, paham Pak. ya? Iya Pak. Oke. Kita lanjut ya. Ya, selain Bloom, ada beberapa pihak yang juga mempunyai teori taksonomi tujuan pendidikan. Nah, jadi supaya kita bisa secara lebih terbuka dan luas mengenal ada tokoh-tokoh atau kelompok yang lain yang mempunyai teori tentang taksonomi tujuan pendidikan. Yang selama ini karena yang dikenal secara umum itu hanya Bloom. Nah, Bloom itu seringkali hanya dalam batas untuk pokok-pokok bahasan ya. Bagaimana menyampaikan sebuah pokok bahasan dengan pencapaian 3 ranah tadi dan bisa diuji. Nah, biasanya itu dalam praktek pendidikannya. Nah, tetapi yang kita mau bicarakan sekarang, ada tokoh-tokoh pendidikan yang lain punya taksonomi tujuan pendidikan, tetapi lebih kepada arti luas. Nah, jadi kalau dikatakan istilahnya ini makronya pendidikan lah ini ya, dan biasanya untuk kurikulum. Nah, ini ada seorang yang bernama Herbert Spencer. Tadi Bloom itu lebih kepada tujuan pembelajaran untuk tiap-tiap pokok pelajaran ya, tetapi kalau Spencer ini lebih condong kepada kurikulum. Nah, jadi pendidikan dalam arti luas lah ya. Spencer mengajukan pertanyaan penting. Pengetahuan apa yang paling berharga dan harus diajarkan? Nah, jadi karena itu yang disampaikan oleh Spencer ini adalah skop luas dari pendidikan. Nah, jadi yang pertama, apa yang perlu dicapai dalam sebuah program pendidikan? Nah, menurut Spencer yang pertama, pertahanan diri, self-preservation. Nah, yang bertalian dengan usaha demi kelangsungan hidup. Nah, misalnya untuk orang bisa hidup sehat, hidup sejahtera, hidup teratur, bisa terlindungi dari berbagai sakit penyakit, dari gangguan alam, dari orang-orang yang tidak baik, yang jahat ya, dan dari situasi lingkungan yang mengancam. Nah, jadi karena itu ada banyak ancaman dalam kehidupan manusia. Nah, karena itu banyak usaha yang harus dilakukan supaya manusia bisa mempertahankan dirinya hidup secara sehat, secara benar, secara baik, teratur, terlindungi,
dan terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, jadi dikatakan oleh Spencer, yang pertama, tujuan dari pengetahuan atau belajar yaitu untuk pertahanan diri. Bagaimana supaya manusia bisa eksis, jangan punah gitu ya, jangan sakit-sakitan, jangan susah ya. Nah, yang kedua, tujuan dari pengetahuan atau pembelajaran adalah mengamankan kebutuhan hidup supaya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Securing the necessities of life. Bagaimana supaya kehidupan ini tidak terganggu. Kalau tadi secara eksistensial manusia bisa hidup, bertahan hidup ya, mempertahankan diri. Ini dalam kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks, yang lebih mendalam atau lebih luas ya. Bahwa manusia bukan hanya perlu hidup, ya sementara dia barangkali tidak cukup kebutuhannya atau bahkan masa depannya tidak terjamin. Nah, karena itu tingkatan yang kedua untuk tujuan pendidikan oleh Spencer ini yaitu mengamankan kebutuhan hidup. Ya, misalnya dalam rangka dia hidup, dia tentu akan bekerja. Dan dalam bekerja itu juga tentu bukan kerja sembarangan, tetapi ada pekerjaan yang secara serius, secara rutin, dengan berbagai disiplin dia akan lakukan ya. Nah, karena itu untuk mengamankan kebutuhan hidup, seseorang akan tekun belajar dan mencari pengetahuan hal-hal yang berharga untuk dirinya dan untuk masa depannya, bahkan juga untuk lingkungan atau keluarga besarnya. Nah, jadi dengan mengamankan kebutuhan hidup ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya cukup dengan hidup sebagaimana ya binatang atau hewan begitu ya. Dia mempunyai banyak kebutuhan. Ya contohnya, ya kalau orang sudah bekerja, bisa dia hidup sehat, ya kemungkinan dia akan berpikir maunya punya rumah, maunya punya mobil. Bahkan kalau sudah punya itu, maunya mobil yang bermerek, rumah yang bagaimana gitu. Nah, itu kebutuhan hidup. Nah, jadi sudah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Supaya dirinya itu lebih, martabatnya lebih tinggi ya, lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar hidup, bisa makan, bisa minum, bukan hanya itu, tetapi dalam kualitas yang lebih baik. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Spencer dengan mengamankan kebutuhan hidup dalam arti kualitas yang lebih baik dan kuantitas yang lebih besar ya. Kemudian yang ketiga menurut Spencer, membesarkan keluarga. Nah, jadi kalau seseorang sudah mendapatkan fasilitas untuk kebutuhan hidupnya, sudah merancang untuk masa depannya, ya tentu dia juga akan memikirkan untuk kelanjutan dari dirinya itu, bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri dia. Nah, karena itu dia manusia akan berpikir untuk membangun keluarga dan segala macam kebutuhannya yang berikut. Dan itulah kompleksitas kehidupan ini. Untuk itulah dia mau belajar. Itulah uniknya manusia ya. Dia harus mempersiapkan juga untuk masa depan keluarganya, anak-anaknya, dan juga lingkungan luasnya, komunitasnya, ya, keluarga besarnya, bangsanya, ya. Nah, jadi karena itu manusia yang belajar itu dia juga akan berpikir dan bekerja dan memfasilitasi kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi usaha pendidikan anak, mengurus dan memelihara rumah tangga, dan tanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga. Artinya dalam arti keluarga besar juga ya, bangsa, negara, atau dunia ini menjadi bagian dari membesarkan keluarganya ya. Nah, tentunya kalau orang dalam sebuah posisi jabatan yang tinggi, nah dia juga akan melihat skop yang lebih tinggi dari keluarga, bukan hanya keluarga bati, istri, anak, dan suami ya, tetapi sudah lebih luas. Nah, jadi membesarkan keluarga dalam arti luas juga dalam tanggung jawab seorang kepemimpinan ya. Yang keempat, menurut Spencer, tujuan dari pendidikan itu memelihara hubungan sosial dan politik yang tepat. Nah, ini tadi sudah saya singgung sebenarnya ya, sampai kepada tahap negara dia akan menjalin atau membuat relasi sosial, membuat organisasi, membuat kelompok-kelompok yang lebih luas dengan ideologi atau nilai-nilai yang dianut oleh kelompok bersama ya, dalam kelompok besar. Nah, jadi memelihara hubungan sosial dan politik yang tepat, maintaining proper social and political relationship.
Nah, jadi karena manusia itu dia tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri, bahkan bukan hanya untuk keluarga batihnya, tetapi kepada kelompok atau komunitasnya yang lebih luas, termasuk juga negara, bangsa, dan dunia. Kemudian yang kelima, tujuan dari pendidikan itu menurut Spencer adalah menikmati waktu luang. Bagaimana ada waktu-waktu senggang yang bisa dinikmati. Karena manusia itu bukan hanya hidup untuk bekerja ya. Kalau kita hanya hidup untuk bekerja itu mesin. Itu robot atau binatang ya. Dan kita manusia tentu mau menikmati ada waktu-waktu luang untuk keluarga, untuk teman, untuk sesama ya. Atau untuk diri sendiri kita bisa menikmati ya. Nah karena itu manusia belajar untuk bisa menikmati waktu luangnya. Nah jadi misalnya ada waktu cuti, kita juga membutuhkan kesempatan untuk refreshing, untuk berwisata. Karena itu waktu yang kita bisa nikmati dengan sedemikian rupa ya. Nah, jadi kemanusiaan kita ini membuat nilai-nilai kehidupan itu menjadi beragam dan indah dan kompleks. Dan disitulah manusia itu belajar dan mencari segala hal yang menjadi kebutuhan hidupnya dan juga untuk keberlanjutan dari kehidupannya ataupun lingkungan luasnya, keluarga besarnya ya. Memanfaatkan waktu senggang untuk menikmati dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, jadi rekreasi, santai gitu ya. Nah, kalau misalnya kita juga sudah capek bekerja, ya tentu kita mau rekreasi, mau istirahat atau mau jalan-jalan, dan itu waktu yang sangat berharga itu ya. Jadi bukan artinya membuang-buang waktu itu, tetapi sangat berharga dan itulah memang yang menjadi cita-cita setiap orang ya. Kalau orang sudah serius bekerja, sudah belajar, berpendidikan tinggi, nah tentu dia akan mengharapkan ada waktu luang yang sangat bernilai. Nah, apalagi kalau orang sudah sampai kepada tingkat karir, kepada tingkat kinerjanya sudah berhasil, nah dia mau menikmati lagi. Atau mungkin untuk keluarga besarnya, anak cucunya, kepada keluarga besar dan lain-lain ya, kepada alam dan sebagainya. Nah, artinya relasinya bukan hanya kepada manusia, bukan hanya keluarga, tetapi juga kepada alam secara lebih luas. Ya, jadi menurut Spencer, tujuan pendidikan sering dipergunakan dalam pengembangan kurikulum yang sangat mengutamakan relevansi pendidikan. Dengan itulah, maka dalam membentuk sebuah kurikulum, pengalaman-pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai, juga pandangan-pandangan hidup, filsafat, itu tidak akan bisa dipisahkan. Nah, karena itu maka tujuan pendidikan itu, bagaimana mengembangkan kurikulum sehingga pendidikan itu tercapai dan tingkat-tingkat pencapaian itu juga bisa dalam taraf memuaskan. Kita tutup dulu supaya kita bisa diskusi. Sebentar lagi kita lanjutkan. Ini Spencer dulu. Yuk. Siapa? Daud? Saya Pak. Yuk, silakan Daud. Kalau membandingkan antara Spencer dan Bloom kan Pak, saya bisa melihat Pak dari Spencer bahwasanya kelima pengklasifikasian yang dijabarkan oleh Spencer itu berkaitan dengan yang diklasifikasikan oleh Bloom, yaitu afeksi, perasaan Pak. Namun dalam pengklasifikasian Bloom Pak, Bloom lebih mengklasifikasikan secara mendasar Pak. Misalnya dari tahap kognitif Pak. Belum menjelaskan dari pengetahuan, pemahaman, penerapan hingga evaluasi. Jadi Pak, menurut saya pengklasifikasian belum lebih mendetail Pak, lebih mudah dipahami. Iya, rinci. Ya. Baru Pak, menurut pandangan Bapak, coba Pak berikan pada kami Pak, pandangan mana yang lebih baik dalam diterapkan dalam pendidikan Pak? Apakah keduanya baik atau? Ya. Nah, kalau Bloom itu lebih kepada praktek pendidikan. Setiap ada pembelajaran gitu ya. Tetapi kalau yang Spencer ini lebih kepada merancang kurikulum. Nah, jadi kalau dalam istilahnya, kalau Bloom itu mikro pendidikan. Pendidikan dalam praktisnya ya, prakteknya. Tapi kalau Spencer itu makronya. Nah, jadi kalau makro itu sudah memikirkan secara lebih luas yang disebut kurikulum. Nah, jadi sebuah kurikulum itu mengandung banyak praktek-praktek dan bentuk-bentuk pembelajaran.
Nah, jadi dalam bentuk-bentuk pembelajaran itulah teorinya Bloom tadi itu lebih lebih relevan. Nah, jadi kalau digunakan yang punya Bloom itu untuk kurikulum, dia tidak akan bisa mencapai kepada skop yang lebih luas. Karena yang belum punya itu, taksonomi Bloom itu hanya untuk praktek pendidikan. Dalam satu kali tatap muka atau pertemuan atau kegiatan pembelajaran ya. Nah, jadi tidak bisa untuk menyusun sebuah kurikulum yang punya teori Bloom itu. Karena jadi tidak meluas kepada mencakup kepada pokok-pokok pemikiran yang bisa dijadikan apa namanya ya, paradigma sebuah pendidikan. Tapi itu hanya sebuah praktek pendidikan. Nah, jadi kalau si Spencer itu akan membentuk sebuah kerangka besar yang menjadi kurikulum. Kurikulum pendidikan itu banyak sekali unsur-unsurnya. Dan bukan hanya satu topik atau satu pokok bahasan. Nah, jadi disitulah teorinya Spencer itu perlunya kita punya pengetahuan tentang filsafat, tentang sejarah, tentang budaya, tentang politik, dan segala macam ya. Nah, jadi kalau belum itu hanya untuk praktek mengajar, bisa dipahami? Kan beda praktek mengajar dengan pendidikan dalam arti sebuah program pembelajaran sekolah atau universitas atau perguruan gitu kan. Nah, jadi kalau yang Spencer punya itu dalam skop luasnya dia, makronya untuk membuat sebuah kurikulum. Nah, jadi di dalam kurikulum itu ya banyak sekali, luas sekali itu. Dibutuhkan mungkin sekolah, dibutuhkan bagaimana mengelola asetnya, bagaimana juga unsur-unsur budayanya, ya banyak lagi ya, ekonominya. Nah, di situ sudah dicakup oleh Spencer. Tapi kalau belum, dia hanya dalam sebuah praktek pembelajaran. Oke? Bisa dipahami kira-kira, Richard? Bisa, Pak. Baik, ada lagi? Saya Pak, tadi kan Pak sudah dijelaskan bahwa Bloom itu memiliki taksonomi pendidikan atau tujuan pendidikan di dalam sekolah, baik apeksi, psikomotorik, dan lain sebagainya. Sedangkan si Spencer yaitu mengacu pada kurikulum. Kira-kira Pak, mana yang duluan? Kita kan mau menjadi calon atau pendidik. Ya. Jadi mana yang duluan kita menerapkan dari si Bloom atau dari Spencer? Karena setiap sekolah memiliki kurikulum tersendiri. Ya. Dan mereka juga menekankan apeksi, psikomotorik, dan lain sebagainya itu Pak. Jadi mana yang duluan Pak? Ya, tergantung status. Kalau sebagai guru yang mengajar langsung ke ruang kelas, ya tentu teorinya sih belum. Tapi kalau sebagai pengelola, nah kita jadi membuat kurikulum. Nah, tergantung dari status atau posisi kita sebagai apa kita. Kalau sebagai guru yang hanya tugasnya mengajar di kelas gitu kan, ya nggak perlu memikirkan seperti teorinya Spencer itu. Tetapi kalau kita mau membangun sebuah sekolah, katakanlah kita pimpinan sebuah organisasi, katakanlah pimpinan HKBP gitu ya. Ya kalau pimpinan HKBP, apakah sebagai preses atau contohnya atau pendeta resort atau guru huria lah kalian nanti di jemaat ya sebagai pimpinan jemaat mau mendirikan sekolah, mau membuat PAUD atau SD atau SMP di sekolah itu contohnya. Nah itu teorinya si Spencer. Nah jadi kalau sebagai guru pengajar ya cukup hanya si Bloom. Teorinya si Bloom saja yang dia harus kuasai. Tapi kalau untuk menjadi seorang administrator atau sebuah organisasi yang akan mendirikan atau lembaga akan mendirikan sebuah program pendidikan, ya dia harus menggunakan seperti teorinya Spencer. Nah, itu sudah menyangkut banyak aspek ya. Dia bukan hanya praktisi, tetapi dia seorang pengelola pendidikan dalam arti luas. Nah, tetapi kalau kita nanti mau menyusun kurikulum, ya teorinya si Spencer itu harus kita gali lagi, kita pelajari lagi.
Karena itu memang kita membutuhkan banyak lagi aspek-aspek pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau apa ya, disiplin ilmu. Jadi tidak cukup hanya kita menguasai teori belajar mengajar, itu kan hanya tugas guru di kelas itu. Nah, tetapi kalau yang Spencer itu, dia akan mempertimbangkan juga politiknya, bagaimana modalnya, bagaimana mendatangkan guru, bagaimana untuk konsep nanti pendidikan apa yang mau dibuat, kurikulumnya ya. Nah, itu sudah sangat luas dia kalau yang Spencer, teorinya Spencer. Makanya itu makro pendidikan. Oke? Iya Pak, baik Pak. Nah, kita ini kan sedang belajar bukan hanya mau menjadi guru kalian, tetapi menjadi ahli pendidikan. Nah, jadi seorang ahli pendidikan dia harus mengerti filsafat, mengerti budaya, mengerti teologi, mengerti ilmu ekonomi, mengerti sosiologi, mengerti ilmu-ilmu yang lain. Dan juga harus punya kemampuan mengelola, mengorganisir ya. Punya jaringan, kemampuan itu. Nah, karena itu pelajaran kita ini, filsafat pendidikan, ya bukan hanya untuk kalian menjadi guru yang praktek mengajar di kelas, tetapi akan menjadi ahli pendidikan. Menjadi pengelola pendidikan. Yang bisa membuat sebuah program pendidikan. Dalam arti luas ya. Apakah itu pendidikan formal, non formal, atau informal. Oke? Iya Pak. Yang lain ada lagi silakan. Pak, saya sedikit Pak. Yo, ada lagi Richard. Pertanyaan saya kan Pak, dari mana antara kedua tokoh ini Pak yang duluan mengungkapkan atau mendeskripsikan tujuan pendidikan Pak? Ah, bagus. Iya. Nah, jadi Bloom ini sebenarnya dia sudah belajar dari banyak ahli-ahli sebelumnya. Karena itu Bloom ini sebagai tokoh yang terakhir mendapatkan pembelajaran dari ahli-ahli pendidikan yang sebelumnya. Tetapi sekarang, ya ini yang saya kurang persis tahu juga ya, dengan Menteri Pendidikan kita sekarang, Nadiem Makarim, yang sudah membuat kurikulum belajar merdeka, ini pasti sudah lebih canggih daripada Benyamin Bloom. Ada suara ini berisik dari siapapunnya itu yang berisik. Ada yang berisik tadi. Oke. Ya, jadi kalau yang punya Bloom itu hasil dari apa yang sudah dia pelajari dari yang sebelumnya. Nah, jadi yang terakhir itu Bloom. Nah, jadi teori pendidikan Bloom itu memang disarikan dari banyak pengetahuan atau teori yang lain-lain. Nah, jadi Bloom itu yang lebih akhir ya, yang belakangan. Nah, tetapi sekarang dengan Menteri Pendidikan kita sekarang ini, saya pikir itu sudah lebih canggih dari Bloom. Jadi bukan tujuannya hanya 3 ranah itu. Apalagi kita sudah masuk ke dunia digital ini ya, dengan metaverse apalagi. Kalian pernah tahu kan metaverse? Apa itu metaverse? Situs Pak. Pernah tahu? Sudah mulai kalian mau tertarik dengan metaverse? Halo? Ada yang sudah mulai tertarik untuk mengerti, mengenal metaverse? Belum? Ada Pak. Oh, bagus. Saya harapkan kalian, generasi kalian inilah yang akan menguasai itu ya. Nah, jadi dengan dunia maya sekarang ini juga akan berkembang. Teori pendidikan itu pasti akan berubah. Nah, jadi saya kurang persis tahu, tetapi apa yang dikatakan dengan kurikulum belajar merdeka oleh Menteri Pendidikan kita ini, dia sudah masuk kepada dunia metaverse itu. Cuma saya belum, saya pikir sudah capek lah nanti saya mengikuti itu ya. Kalianlah yang saya harapkan. Dan itu menjadi dunia yang sangat tidak terbatas sekarang. Itu sebagaimana dunia hidup kita sekarang ini, di dunia nyata ini, lebih luas dari itu bisa dialami di dalam dunia metaverse itu. Nah, karena itu saya harap itu juga menjadi
media untuk misi kita ya, memberitakan Injil. Tapi jangan jadi melakukan kejahatan dengan itu, karena itu relatif akan gampang juga bisa diselewengkan untuk melakukan kejahatan. Nah, tetapi itulah perlunya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apalagi kalian nanti jadi pertohonan ya, kita harus masuk ke situ. Tetapi jangan jadi dikuasai, tetapi kita juga harus menguasai itu, memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi saya pikir dengan teori Bloom itu, dengan apa yang dikatakan belajar merdeka oleh Menteri Pendidikan kita sekarang, akan lebih canggih. Pasti akan luar biasa itu. Cuma saya belum tahu. Nah, kan ini akan ada perubahan kurikulum nanti ya, belajar merdeka ini. Orang tidak lagi harus belajar seperti yang selama ini. Ya, kita sekarang ini kan sudah belajar online. Dan orang akan bisa nanti mencapai tingkat pendidikan dalam umur yang muda, sudah bisa mendapatkan degree atau gelar-gelar kesarjanaan yang cepat gitu ya. Ya, saya pikir dengan perkembangan ilmu teknologi ini, gereja juga harus mengantisipasi dan membekali diri. Ya, kalian-kalian inilah generasi muda ini ya, supaya jangan ketinggalan gereja kita. Jangan jadi tercecer nanti gereja kita. Oke, itu tentang Bloom ya. Kalau Bloom itu, itulah yang terakhir ini. Tetapi nggak tahu saya setelah apa namanya, kurikulum apa yang terakhir? TPS ke apa namanya? Kurikulum terakhir? K13, Pak. K13 ada lagi setelah K13? KTSP ya. Nah, jadi saya kurang mengerti juga KTSP. Tapi kan itu sudah ada peningkatan, mungkin bukan lagi dengan taksonomi Bloom ini untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan. Nah, apalagi dengan belajar merdeka yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim ini ya, saya yakin pasti akan jauh lebih canggih dari pencapaian 3 ranah yang dimaksudkan oleh Benjamin Bloom. Oke, ada lagi? Kita lanjut supaya kita selesaikan dulu ya. Bisa dilihat di layar? Bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini ada lagi dari yang lain tentang tujuan pembelajaran ya. Ini 7 Cardinal Principle. Ini ada kelompok yang secara nama mereka sebut istilahnya 7 Cardinal Principle ya, prinsip kardinal 7 kardinal ya, prinsip 7 kardinal. Nah, yang pertama tujuan pencapaian pendidikan itu dikatakan adalah kesehatan. Jadi artinya bagaimana pendidikan itu digeluti untuk kesehatan, tentu dalam arti luas, bukan hanya secara fisik ya. Kesehatan dalam arti rohani dan juga jasmani, pribadi, sosial, dan kultural ya. Jadi kesehatan dalam arti yang luas. Yang kedua, bagaimana command of fundamental process, bagaimana menguasai keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar ya tentu dalam hal ini membaca, menulis, berhitung. Nah, tetapi dengan adanya medsos sekarang ini, atau apalagi dengan artificial intelligence, nah jadi kemampuan dasar itu bukan hanya membaca, menulis, berhitung. Nah, ini masih tahun yang 1918 dulu ya. Nah, inilah yang dikembangkan tadi oleh Benjamin Bloom ya, sehingga dia membuat 3 ranah tujuan pembelajaran itu. Nah, jadi kalau dalam prinsip 7 Cardinal itu dikatakan tujuan untuk pendidikan itu adalah keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung. Tapi kalau kita sekarang ya tentu sudah lebih daripada itu ya. Yang ketiga, menjadi anggota keluarga yang berharga, dan ini sudah lebih kepada bersifat afeksi atau nilai-nilai ya, untuk karakter, sebuah norma dan sikap hidup. Nah, jadi worthy home membership, bagaimana supaya menjadi anggota keluarga yang berharga satu dengan yang lain dan
bisa hidup bersama dengan orang lain. Nah, jadi tujuan dari prinsip belajar adalah supaya menjadi anggota keluarga yang benar, yang berbaik, berharga, dan baik. Begitu juga dalam arti keluarga besar ya. Yang keempat, vocational efficiency. Bagaimana efisiensi dalam bekerja supaya orang tidak lagi hanya bekerja secara alamiah, tetapi bisa secara teknologi atau juga bahkan robot ya, apalagi sekarang ini. Kalau dulu orang bagaimana supaya bertani dengan baik hasilnya atau beternak, ternaknya bisa subur ya, bisa gemuk-gemuk gitu ya. Kalau sekarang ya bukan hanya itu, termasuk juga bagaimana memasarkan atau meningkatkan kualitas ya, seperti membuat bibit unggul gitu ya. Nah, jadi ada efisiensi dalam pekerjaan. Nah, jadi orang yang belajar tentu dia akan membuat semakin efisien. Nah, termasuk yang sekarang ini pada satu sisi menjadi ancaman ketika bidang-bidang pekerjaan itu sudah diambil alih oleh robot atau oleh komputer, internet ya, artificial intelligence, tidak lagi membutuhkan orang yang mempunyai keterampilan kasar atau keterampilan apa ya yang umum, yang dibutuhkan hanya yang kasar. Ini akan lebih mahal nanti gajinya. Ya, sama seperti di Eropa dan di Amerika katanya ya. Kalau orang kerja gali paret atau tukang sampah itu lebih tinggi gajinya dari pegawai negeri. Nah, karena itu pekerjaan yang bersifat fisik ya. Nah, jadi kalau dunia sekarang ini tidak lagi membutuhkan kerja-kerja fisik karena semua sudah computerized ya. Nah, tetapi bagaimana manusia dengan menciptakan sistem, itulah. Nah, jadi buat aplikasi-aplikasi 4 ini bagaimana supaya efisien, itulah tujuannya. Supaya pekerjaan itu semakin efisien dan menguntungkan, menghasilkan baik secara kesehatan, fisik dan psikis, begitu juga secara ada yang gempar dengan crazy rich itu ya, kaya mendadak dia, padahal dia hanya tenang-tenang, hanya pegang-pegang handphone atau komputernya aja dia. Nah, tapi sayangnya digunakan dengan cara dengan efisiensi bekerja, dengan komputer, dengan gadget, dengan smartphone ini sekarang, ya gampang untuk menjadi kaya raya sebenarnya. Nah, tetapi tentu itu bukan menjadi tujuan ya, tetapi kalaupun itu menjadi tujuan untuk jangka tujuan menengah, orang mau mendapatkan beasiswa gampang kalau kalian buka itu ya, supaya efisien. Nah, jadi mulai sekarang kalau kalian tertarik mau studi S2, S3, persiapkan buka itu. Karena efisiensi vocational efisiensi itulah yang harus kita miliki, dan itu tujuan dari kita belajar supaya ada kemampuan efisien kalian untuk apa tujuan hidupmu. Nah, jadi sudah lebih gampang hidup ini, dan kalian tidak harus hanya bekerja di gereja gitu contohnya ya. Begitu luas pekerjaan di dunia ini dalam lapangan-lapangan kehidupan. Nah, tetapi kalau toh pun kalian nanti akan kembali ke gereja menjadi partohonan, bagaimana supaya tohonan kalian sebagai guru huria itu lebih efisien daripada yang sebelumnya, yang lalu-lalu. Ya, jangan lagi kalian hanya ongkang-ongkang duduk di meja di konsistori gereja, kemudian hari Minggu atau hari Jumat sermon, hari Minggu marjamita, jangan itu saja. Kalau itu ya abang-abangmu yang dulu lah ya, guru huria yang non gelar itu seperti itulah. Nah, kalian sekarang sudah sarjana. Bagaimana supaya efisien pekerjaan itu dengan kemampuan vokasional tadi ini? Itulah yang keempat ini. Kemudian yang ketiga, citizenship. Artinya karena seseorang itu hidup dalam sebuah komunitas, satu keluarga atau organisasi, ya tentu dia tidak bisa melepaskan diri dari relasi sosialnya. Dan itulah juga tugas panggilan kita sebagai orang percaya ya, sebagai orang Kristen. Nah, jadi citizenship itu kita hidup di tengah-tengah organisasi atau komunitas yang kita juga harus ada interrelasi, saling menguntungkan dan jangan merugikan ya. Nah, disitulah perlunya kita punya organisasi atau komunitas. Dan sekarang itu sudah sangat luar biasa efisiennya komunitas ya. Kita juga sudah bisa mempunyai komunitas di seluruh dunia dengan hanya menggunakan Zoom ini ya. Nah, jadi bagaimana menggunakan kesempatan untuk membangun komunitas. Itu citizenship itu tadi ya, kewarganegaraan. Dan sekarang ini negara juga sudah borderless ya, tidak lagi dibatasi oleh wilayah. Karena dengan internet kita sudah bisa membangun sebuah negara sendiri ya, dalam tanda petik, sebuah komunitas baru. Nah, itu juga metaverse tadi ya. Dengan metaverse kita bisa menciptakan gereja kita sendiri, nanti bisa kita buat ya. Kita jadi evorusnya di situ, atau kita membuat jemaat banyak sekali
gereja-gereja kita nanti kita pimpin, dan banyak nanti uang masuk dari situ di metaverse bisa dibuat itu. Nah, tentu dalam dunia maya ya, tetapi dunia maya itu juga bisa berharga. Nah, jadi bisa punya lahan di situ, dan hektar di pabriknya buat kaya di metaverse. Tapi itu di dunia maya. Vokasional kita dalam profesi apa, dan membangun komunitas. Nah, jadi hebatnya sekarang dengan metaverse, ada komunitas maya di dunia metaverse itu. Yang keenam, worthy use of leisure. Leisure ya, bagaimana menggunakan waktu senggang dengan bermanfaat. Nah, kalau dulu ya pernah saya kasih tahu sedikit tempo hari ya, waktu pelajaran kita pertama, Socrates, dia itu menjadi filsuf yang sangat dikagumi karena orang datang belajar kepada dia, dan itu waktu senggang. Nah, jadi itu yang dikerjakan oleh Socrates dulu, istilah skole ya, skole, dan sekarang jadi dipakai istilah sekolah ya. Nah, jadi skole itu artinya waktu senggang. Jadi bukan waktu yang dijadwalkan. Nah, kalau kita sekarang ini sekolah ya sudah ditentukan ya, dari hari Senin sampai hari Jumat jam sekian, sampai jam sekian pelajaran ini, jam sekian pelajaran ini. Itu sekolah sekarang. Kalau dulu oleh Socrates, sekolah itu adalah waktu senggang. Ya tidak ada yang formal-formal seperti itu. Nah, makanya waktu Socrates itu pendidikan itu adalah informal, tidak ada pendidikan formal. Baru kemudian sekolah disebut pendidikan formal karena ada gedungnya, ada waktunya, ada fasilitasnya, ada baju seragamnya, ada segala macam ya, gaji gurunya dan lain-lain. Ada kurikulumnya ya. Kalau dulu oleh Socrates itu skole adalah waktu senggang. Nah, jadi bagaimana menggunakan waktu senggang secara bermanfaat? Nah, jadi kalau kita bisa refleksikan, bagaimana kita sekarang yang kita katakan belajar secara formal atau sekolah atau pendidikan kita inilah, perguruan kita ini, menjadi waktu senggang yang bermanfaat. Nah, artinya kalian sekolah ini bukan karena keterpaksaan waktu atau bukan waktu yang sangat spesial ya, tetapi itu yang memang sudah dinikmati menjadi waktu senggang dan bermanfaat. Nah, sehingga belajar itu bukan lagi sesuatu beban, tetapi menjadi kenikmatan. Nah, inilah yang harus kita kembangkan sebenarnya dalam nilai-nilai sekolah sebagai waktu senggang yang bermanfaat. Nah, tetapi kalau kalian membuat sekolah ini menjadi beban, atau tujuan kalian hanya supaya bisa dapat ijazah, dan nanti bisa menjadi guru huria supaya dapat status, tenang-tenang, bisa dapat gaji, bisa dapat fasilitas, ya kalian sudah jadi membebani diri. Dan bahkan di situ akan banyak ketidaknyamanan atau bahkan kemunafikan, kepalsuan ya. Nah, di sini perlunya yang dimaksudkan waktu senggang secara bermanfaat. Nah, di sekolah itu sebenarnya menurut sejarahnya Socrates dulu itu waktu senggang, tapi digunakan secara bermanfaat. Kemudian yang terakhir sebagai tujuan pendidikan itu adalah bagaimana kenikmatan, pemuasan kebutuhan keagamaan. Nah, artinya dalam pemahaman iman Kristen ya tentu akhir dari seluruh kegiatan pembelajaran didik-mendidik yang kita tekuni, segala usaha yang kita kerjakan, ya tujuannya kan kita supaya masuk surga kan. Nah, itulah pemuasan kebutuhan keagamaan itu. Kalau hanya untuk di dunia ini saja kita capek bekerja, membangun sebuah sistem, membuat sebuah kegiatan yang luar biasa, mendapat jabatan yang hebat, tapi hanya untuk di dunia ini, ya nggak ada satisfaction of religious needs itu. Tidak ada kenikmatan pemuasan kebutuhan keagamaan. Artinya sia-sia. Nah, jadi sampai kepada tingkat inilah tujuan dari pembalik kardinal tadi. Ya, itu ya. Oke, satu lagi yang ini sedikit ya, supaya kita selesaikan. Ini menurut kelompok Educational Policies Commission, ada komisi polisi pendidikan ya, penataan aturan-aturan atau disiplin kependidikan. Mereka buat menjadi pewujudan pribadi, hubungan antar manusia, efisiensi ekonomi, dan tanggung jawab warga negara. Nah, jadi komisi ini membuat rumusan atau teori tujuan dari pendidikan itu adalah self-realization, human relationship, economic efficiency, dan civic responsibility. Jadi bagaimana untuk mewujudkan kepribadian, membangun hubungan antar manusia, dan efisiensi ekonomi, tidak boros, dan bisa mendapatkan manfaat dari kerja keras atau hasil kerja keringat ya.
dan tanggung jawab warga negara. Oke, sampai kita pakai waktu sebentar. Silakan. Bagaimana? Halo. Silakan. Tujuan pendidikan menurut Seven Kardinal Pendidikan. Saya hanya Silakan, memberikan siapa? sedikit tambahan Pak atau tanggapan. Ya. Dari Seven Cardinal Principle, yaitu nomor 7 itu Pak, tentang Ya. pemuasan kebutuhan Ya. agama. Ya. Jadi kalau saya membaca atau melihat dari tujuan pendidikan, baik itu si Bloom dan para pendidik nasional lainnya, seperti Bapak pendidik nasional kita, yang mengungkapkan 3 asas itu tentang Tuturi Handayani yang itu kan Pak. Jadi menurut beliau, yaitu tujuan pendidikan yang utama adalah memerdekakan dalam ekonomi, memerdekakan dalam intelektual, memerdekakan dalam attitude, etika, dan lain sebagainya. Terutama memerdekakan di dalam agama. Merdeka di dunia ini berarti harus kita bisa merdeka di dunia akhirat, yang di mana kita harus merdeka. Pak, yang ingin saya tambahkan dari pemuasan kebutuhan dari agama, bahwasanya pendidikan mengajarkan selain dia ahli dalam intelektual, maka pendidikan juga menekankan kepada kita supaya kita taat kepada agama, karena agama adalah mengajarkan supaya kita menjadi manusia yang tidak kacau balau. Ya. Oke, itu dari seorang tokoh pendidikan nasional kita ya. Ya, tentunya kita juga harus sedikit kritis, adalah selektif. Itu tentu menurut pandangan beliau sebagai penganut agama tertentu ya, agama Islam. Nah, kalau kita ya tentu tidak total 100% seperti apa yang dia katakan itu. Nah, artinya pemahaman mereka tentang bagaimana hidup di akhirat, kehidupan setelah sekarang ini ya, ada kehidupan kelak juga. Ya, tentu dalam pemahaman iman Kristen akan jauh berbeda juga dengan pemahaman dan bahkan penghayatan mereka, apalagi dalam penerapan-penerapannya ya. Nah, contohnya kalau mereka itu kan ya dikatakan itu taat kepada agama atau mencari pahala, membuat segala macam aktivitas itu dihitung-hitung pahalanya. Iya Pak. Betul, Nah, Pak. jadi kita tidak seperti itu. Beriman ya Pak. Ya, Beriman kalau kita Yesus kan Kristus. sudah yakin pasti akan masuk surga karena Yesus yang sudah menebus kita, dia sudah mati menggantikan kita. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan dalam praktek nyata kehidupan kita sekarang? Dalam hal ini, dalam aktivitas yang kita sebut pendidikan atau kependidikan lah ya, belajar mengajar ini. Nah, karena itu cara kita juga akan berbeda. Orientasi kita juga berbeda. Motif kita bisa sama supaya kita mencapai kepuasan dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi bentuk praktek dan caranya tidak sama dengan yang lain itu. Nah, artinya contohnya ya kalau mereka kan karena tujuannya itu apapun dilakukan untuk mendapat pahala supaya bisa masuk surga. Nah, yang ajaran ekstrim mereka yang sekarang ini lagi hangat di negeri kita ini kan bagaimana sampai orang berani bom bunuh diri dengan harapan, dengan keyakinan dia pasti masuk surga. Nah, karena konsep mereka tentang hidup akhirat itu beda dengan kita. Kenapa orang sampai mau melakukan yang ekstrim seperti itu? Nah, karena taat kepada agama. Kalau kita bukan taat kepada agama, tetapi kepada Tuhan. Nah, jadi jangan diidentikan agama dengan Tuhan. Nah, itu yang saya mau katakan tadi supaya kita jangan jadi begitu saja menerima dan mengikuti falsafah atau doktrin-doktrin mereka yang kita katakan sebagai tokoh pendidikan. Dan itu perlunya kita belajar filsafat pendidikan ini. Karena setiap orang atau setiap kelompok orang yang membuat teori punya prinsip-prinsip yang harus kita kritisi, tidak senantiasa cocok dengan kita. Nah, sedangkan yang dari kurikulum Katolik saja dengan kita nggak bisa kita terima 100% kan?
Kita sudah sama-sama Kristen. Nah, begitu juga kita HKBP dengan gereja yang lain. Kita nggak bisa menerima 100% begitu saja kurikulum atau teori-teori metode pendidikan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang lain itu. Nah, jadi artinya dengan pembelajaran tentang filsafat pendidikan, daya kritis kita itu sudah ada. Kita akan kritis dan tidak akan begitu saja menerima kurikulum apa adanya, termasuk juga kurikulum nasional ini ya. Ya belum tentu itu nanti bisa cocok dengan apa yang kita bayangkan tentang pendidikan Kristen, pendidikan gereja kalau kita punya sekolah gitu ya. Dan itu kekuatan Katolik. Sekolah Katolik itu eksis walaupun mereka tidak mau total 100% menerima kurikulum pemerintah. Karena mereka pasti akan membuat ada muatan-muatan khusus Katoliknya itu. Ya contohnya, ya tidak boleh ada yang beragama, tidak boleh ada yang berjilbab masuk ke sekolah Katolik, contohnya ya. Dan semua harus ikut belajar agama Katolik. Itu peraturan mereka. Nah itu karena mereka punya sikap, punya prinsip, punya tujuan yang jelas. Nah ini bedanya, itu perlunya kita belajar filsafat pendidikan ini karena kita nanti akan berkiprah membuat sebuah proyek pendidikan Kristen atau katakanlah HKBP ya yang kita sekarang belajar ini. Dan tentu kita akan mempunyai ciri yang khas, tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Ketika kita membangun sebuah kurikulum atau sekolah untuk kita mendidik anak-anak HKBP atau yang lain gitu ya, membuat sekolah lah. Ya bisa saja yang Islam ikut belajar, tetapi ya peraturan yang kita punya itu harus ditaati semua. Nah Katolik itu hebatnya. Oke, tadi itu karena kamu menyinggung prinsip pendidikan atau tujuan pendidikan menurut ini ya si Seven Cardinal Principle. enggak tokoh nasional kita Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantara, iya Pak. Iya. Nah itu tadi yang saya katakan karena dia itu kan latar belakang imannya beda dengan kita. Iya Pak. Nah kita kan perlu mempunyai konsep pendidikan yang memang kita yang membuat sesuai dengan konsep pemikiran dan ide-ide, prinsip-prinsip, nilai-nilai iman kita. Nah inilah makanya saya secara pribadi sangat berharap kalau kalian nanti sudah sampai pada posisi sebagai guru huria atau bisa nanti mencapai jabatan yang lebih baik di HKBP, merencanakan sebuah pendidikan sekolah atau formal atau non formal, ya konsep-konsep atau cara berpikir seperti inilah yang harus dimiliki. Jadi tidak total hanya mengikut kurikulum orang lain, kita terapkan di rumah kita atau di gereja kita gitu ya. Oke, baik. Siapa lagi? Ada lagi? Wah. Kalian mendengarnya ini semua? Kalian perhatikan ya. Perhatikan, Pak. Iya. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalian yang rugi. Oke, ini yang terakhir sebagai rangkuman dari seluruh topik bahasan kita tentang filsafat pendidikan ya, yang kita sudah pelajari sampai pada hari ini. Rangkumannya seperti ini ya. Filsafat diperlukan dalam pendidikan untuk mencari kebenaran sampai akar-akarnya dengan suatu kegiatan intelektual sebagai sistem nilai. Nah, jadi kita belajar filsafat pendidikan ini karena memang filsafat itu memampukan kita untuk mencari atau menjangkau sampai kepada akar-akar tentang nilai-nilai prinsip kebenaran dan iman kita. Dan dengan sebuah sistem nilai itulah kita akan membangun dan melaksanakan praktek pendidikan. Nah, jadi filsafat itu secara intelektual membantu kita sampai kepada akar dari
nilai-nilai pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan ditentukan oleh filsafat suatu bangsa. Nah, kalau kita di HKBP ya tentu suatu gereja atau lembaga gereja kita ya. Karena itu perlunya kita punya sekolah, apakah perguruan tinggi, apakah menengah atau dasar sampai PAUD ya. Nah, jadi harus berdasarkan apa filsafat atau teologinya HKBP. Nah, jadi di situ harus dipertimbangkan. Itu tadi yang membuat kurikulum menurut Spencer tadi ya. Supaya kita bisa membuat kurikulum yang sesuai dengan doktrin, dengan tujuan dari pendidikan sekolah gereja yang kita buat. Yang menjadi way of life yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, sehingga di dalam sekolah itu pun ada ciri-ciri khasnya yang menjadi nilai norma dari lembaga atau institusi pendidikan tersebut. Yang ketiga, filsafat sebagai sistem nilai harus konsisten dan saling berhubungan serta relevan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nah, karena itu pendidikan itu pun kalau tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata sehari-hari, ya nggak ada perlunya orang belajar, nggak perlu ada pendidikan. Nah, karena itu pendidikan harus punya hubungan relevan antara kehidupan sehari-hari. Dan itulah perlunya kitab filsafat untuk bisa meneliti dan mendalami bagaimana sistem nilai supaya konsisten. Jangan marah balangan nanti ya. Yang saya katakan tadi itu ya. Kalau misalnya di sekolah HKBP contohnya, apa peraturannya, apa sikap doktrinnya. Supaya jangan nanti gampang-gampang berubah atau diganggu oleh pihak atau paham-paham yang berbeda. Harus ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tujuan kurikulum harus terukur dan dapat dicapai, direalisasikan. Nah, jadi kurikulum itu jangan terlalu terlalu hayal, yang terlalu muluk-muluk, yang nggak bisa dikerjakan. Nah, jadi kurikulum yang sederhana, dia bisa diukur dan kelihatan hasilnya atau dampaknya dalam perubahan masyarakat atau kelompok atau siswa yang belajar. Yang kelima, filsafat bangsa dan negara dengan sendirinya menjadi anutan para penyelenggara kurikulum, khususnya guru. Nah, karena itu contohnya kalau kita sebagai penyelenggara kurikulum, tadi saya katakan kalau kalian menjadi tokoh yang membangun sekolah di HKBP atau memimpin yayasan gitu contohnya di HKBP ini ya harus jelas teologinya HKBP itu bagaimana filsafat yang kita pelihara atau budaya, kalau misalnya itu untuk lingkungan Batak ya, ada nilai-nilai budaya, kultur yang harus dipegang atau dipelihara. Khususnya oleh guru. Nah, jangan pula nanti di sekolah HKBP tetapi gurunya berjilbab gitu kan, atau yang bukan HKBP. Nah, nanti akan terganggu itu. Nah, jadi harusnya diperhatikan itu. Kecuali kalau memang gereja-gereja yang masih sealiran dengan kita contohnya ya. Nah, karena itu maka di HKBP harus tegas, di sekolah HKBP harus warga HKBP menjadi pengelola ataupun guru-gurunya. Kalaupun mau dipakai dari gereja yang lain, harus yang sealiran atau satu dogma. Jangan nanti ada kekacauan karena pendidikan itu akan mempengaruhi sikap atau perilaku, tindakan, keputusan para murid atau juga guru-guru seluruhnya. Dan agar semua pelajaran diarahkan guna membentuk manusia yang dicita-citakan. Bagaimana manusia yang kita cita-citakan? Ya seperti itulah yang kita nanti terapkan dalam kurikulum. Nah, itu konsep kurikulumnya lah yang kita akan rencanakan nanti. Kemudian tujuan kurikulum nasional harus diuraikan menjadi tujuan instruksional. Nah, artinya misalnya ada tujuan HKBP mendirikan sekolah. Nah, tujuannya apa? Itu tujuan nasionalnya ya secara global. Kemudian tujuan institusionalnya apa? Tujuan HKBP apa? Kalau tujuan pendidikan bisa secara umum, tujuan pendidikan Kristen contohnya ya. Nah, tujuan institusionalnya apa? Tujuan HKBP apa? Nah, karena itu ada jelas simbol-simbol atau doktrin HKBP yang memang diterapkan di dalam pendidikan atau sekolah tersebut. Kemudian tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan khususnya. Nah, jadi secara luas sampai kepada tujuan institusional, kemudian tujuan kurikulumnya, baru kepada tujuan instruksional umum dan khususnya. Nah, jadi inilah juga tingkatan dari yang tadi Bloom dengan Spencer ya. Kalau Bloom itu hanya untuk tujuan instruksional umum dan khusus. Tapi kalau Spencer itu tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan bahkan tujuan nasional. Nah, itu makronya ya. Kalau mikronya ya tujuan instruksi taksonomi Bloom dengan Spencer.
Berikut, untuk membentuk manusia seutuhnya harus memperhatikan ketiga aspek ranah pembelajaran kognisi, afeksi, dan psikomotor. Seperti Benjamin Bloom tadi ya. Ini untuk satu-satu topik pembelajaran. Jadi bisa diukur langsung secara kognisi, afeksi, dan psikomotor. Atau secara berkala ya, mid semester, semester, dan akhir perkuliahan gitu contohnya ya. Jadi bisa diukur dia. Itu makanya ada IP. Nah, tetapi sekarang dengan kurikulum baru mungkin IP itu tidak hanya dengan 3 ranah kognisi, afeksi, dan psikomotor ini sudah, atau di lapangan itu sudah menjadi apa juga ya penilaian. Rumusan tujuan mencakup proses dan produk sebagaimana suatu usaha total dengan cara berpikir dan bertindak untuk membangun kekuatan, minat, dan pengalaman, serta mengembangkan keyakinan diri dan kemampuan naradidik untuk belajar dan bekerja secara independen dan kolaboratif. Nah, artinya tujuan dari pendidikan itu bagaimana supaya setiap orang bisa mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri, untuk menyalurkan minatnya, mengembangkan pengalaman-pengalamannya, dan harapan-harapan yang bisa dikerjakan secara bebas dan berkolaboratif ya. Bisa bebas tetapi bukan dalam arti bebas tanpa tanggung jawab ya, itu independen. Bukan free ya, tetapi independen. Ada saling ketergantungan, saling menghormati, dan berguna untuk yang lain. Kolaboratif artinya pendidikan itu tidak hanya berjalan sendiri oleh satu orang ya, tetapi adalah dalam sebuah kerangka kerjasama yang sangat kompleks. Nah, inilah yang kita bisa pelajari dari ya, kita akan diskusikan sebentar lagi ya. Waktu kita sudah hampir habis. Ya, ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Halo. Kalian dengarnya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, biar kita akhiri. Jadi kita sudah mengakhiri dengan topik filsafat pendidikan dan juga secara khusus taksonomi tujuan pendidikan ya. Dari ranah-ranah pembelajaran itu kita juga sudah mengenal bagaimana luasnya cakupan pendidikan. Karena untuk membuat sebuah program pendidikan itu harus multidisiplin dengan berbagai ilmu pengetahuan dan kemampuan orang-orang yang bisa saling mendukung, yang disebut stakeholder ya. Jadi kalau tidak didukung oleh salah satu unsur, kegiatan pembelajaran itu bisa macet atau tidak efektif. Ya, yang paling kecil saja contohnya ya. Kalau di asrama kalian tukang dapur sudah nggak benar atau tidak melayani dengan baik, atau kalian sudah tidak lagi betah di asrama dengan keadaan yang ada, ya tentu ini akan rusak. Sehebat apapun visi misinya STGH, sejago apapun dosen-dosennya mengajar, titelnya hebat-hebat, pintar-pintar mengajar, tetapi kalau kalian di asrama saja sudah nggak tenang, nggak nyaman, udah terganggu semua itu. Nah, jadi itu menjadi satu sistem ya keseluruhannya. Ya termasuk kalau orang tuamu sudah sakit-sakitan, sudah sulit untuk biayain kamu, ya tentu akan terganggu. Atau ekonomi masyarakat, ya katakanlah halion atau apa namanya, terjadi bencana ya. Ya bagaimana mungkin kita bisa melanjutkan pembelajaran ini? Atau kalau sakit-sakitan, nggak ada jaminan kesehatan, BPJS-nya, ya kan terganggu juga semua. Nah, jadi begitulah rangkaian dari kompleksitas pengelolaan pendidikan itu. Jadi tidak bisa hanya satu orang, apalagi hanya satu kelompok, tetapi harus dalam satu kolaborasi. Itulah yang dimaksud dengan sebuah sistem pembelajaran atau pendidikan. Para stakeholder akan dilibatkan dan harus ambil bagian secara aktif dan positif. Jangan jadi mengganggu ya. Oke, baiklah. Sudah dapat waktunya. Siapa yang menutup? Silakan Pak Ketua.
untuk menutup perkuliahan kita yang menutup Radot Menrova. Silakan, Radot. Ya, untuk menutup perkuliahan kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan kehidupan dari Engkau ya Bapak. Ya Bapak, sekarang kami telah selesai melaksanakan kuliah kami Bapak. Buka hati dan pikiran kami Bapak, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan menutup perkuliahan kami Bapak. Berkatilah kami Bapak, Engkau lah yang mendahului langkah kami Bapak. Terima kasih Bapak, amin. Amin. Terima kasih ya. Sehat-sehat semua, Tuhan berkati ya.